La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Laki-laki kalau melihatnya pasti sepakat mengatakan orang ini cantik. Seperti itulah saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Sama, keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia. Rumah tangga Ibrahim alaihissalam belum memiliki istri Sarah, dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau suatu hari ingin masuk ke Mesir. Dan Palestina sama Mesir dekat sekali ya kalau kita lihat di peta. Cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada suatu tepi di Laut Merah. Di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga. Palestina, Mesir, kemudian Jordania, dan Saudi. 4 negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada raja zolim. Kezoliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia, dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya, sampai sebagian ahli sejarah mengatakan dinukil dari beberapa asar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah istri Ibrahim alaihissalam, Asia istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW gitu kan. Itu tersebutkan memang gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik. Seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim alaihissalam kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zolim. Ini zolim luar biasa ini. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekati nanti oleh prajurit-prajurit. Jadi raja ini punya prajurit-prajurit keliling di jalan-jalan Mesir. Kalau ada perempuan cantik ditanya, kalau ada laki-laki di sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil, bawa ke raja, kata dia. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya siapa, katakan kau saudariku. Maksudnya saudari seiman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua agama sama, Islam, tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk, sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya, kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir, atau Isa bukan nabi, kafir. Gak boleh, semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak beda-bedakan di antara
para nabi dan rasul, tapi risalah yang ditetapkan adalah hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir, Raja Zalim ini lihat Sarah. Begitu lihat langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia tidak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih, segitu kan. Dibawa. Ibrahim alaihi salam tidak boleh ikut, ditahan. Dibawalah Sarah alaihi salam masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu, mau mendekati. Sarah alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Gitu. Jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja, nggak ada yang bisa lawan dia kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke, nggak bisa bergerak. Waktu dia mau jamah, nggak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa kepada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak, dia sudah mau jamah berhenti, kayak matung tangannya gitu kan. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya nih, dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini, orang ini. Kayaknya dia mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jamah lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa, dua-dua tangannya stroke raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-duanya diam, gak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jamah Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Kaku sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan, dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini. Semua ini, penasehat saya, dayang-dayang saya, semua jadi saksi. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini? Karena dengan ketakutan, keluarkan perempuan ini dari istana saya, karena yang kalian bawa jin bukan manusia.